Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfiani Afiatus Salihah Aramadani bersama rekan saya, Destaviari Lianti Gloria. Kami dari kelas C2, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini kami akan menjelaskan tentang 4 teori kebenaran yang ada di dalam filsafat. Manusia pada dasarnya selalu memiliki pertanyaan tentang apa yang terjadi dengan dirinya dan apa yang terjadi pada alam. Pertanyaan seperti apa dan mengapa selalu mengikuti kita selaras dengan berkembangnya zaman. Namun, apa yang kita dapatkan itu belum tentu teruji kebenarannya. Pertanyaan seperti apa yang kita dapatkan, informasi dari mana ini, atau apakah informasi ini sudah teruji kebenarannya? Pertanyaan seperti inilah yang mendorong para filsuf untuk merumuskan teori-teori kebenaran ini. Kita tidak hanya mengumpulkan informasi, namun kita harus tahu apakah informasi yang kita dapatkan itu dapat teruji kebenarannya. Para filsuf tidak ingin mendapatkan informasi yang bersifat dangkal atau asumsi yang tidak teruji. Nah, sebelum akhirnya masuk pada pembahasan mengenai kriteria kebenaran, saya akan terlebih dahulu menyinggung mengenai fakta, kepercayaan, serta kebenaran itu sendiri, yang ketiga hal ini adalah berkaitan. Jadi, seorang ilmuwan bernama Bertrand Russell yang memiliki pandangan barat menyatakan bahwa segala sesuatu itu dapat dikatakan empiris apabila dapat dibuktikan atau digambarkan oleh panca indera kita. Nah, Bertrand Russell ini sendiri juga menyatakan bahwa fakta itu dapat dinyatakan sebagai 3 hal. Dan ini yang pertama adalah segala sesuatu yang ada di dunia, seperti misalnya adanya bintang, adanya matahari, adanya bulan, adanya siang dan malam, atau bahkan adanya manusia di muka bumi ini. Yang kedua adalah bahwa fakta itu dapat menyatakan kebenaran atau kebohongan. Misalnya, fakta yang mengandung kebohongan itu adalah fakta bahwa suatu fakta itu mengandung kebohongan meskipun hal tersebut adalah bohong gitu. Lalu yang terakhir adalah segala sesuatu yang ada namun terlepas dari kebenarannya. Kebenarannya maksudnya adalah benar-benar ada atau tidak. Misalnya seperti perkiraan cuaca, nanti sore akan ada hujan lebat. Kita tidak tahu apakah nanti sore benar-benar ada hujan lebat atau tidak, tapi pernyataan tersebut merupakan fakta. Nah, yang selanjutnya adalah kepercayaan. Kepercayaan ini adalah sebuah keyakinan yang dimiliki oleh seseorang atau manusia atas fakta yang ia ketahui. Misalnya, kepercayaan bahwa tidur malam itu membuat kulit gampang menua, atau bahwa tidur atau mandi malam itu dapat membuat rematik. Nah, yang terakhir ada kebenaran. Kebenaran ini merupakan suatu kepercayaan namun didukung oleh fakta yang sesungguhnya, fakta yang benar-benar fakta, yang apa adanya. Misalnya bahwa kebenaran bahwa matahari itu terbit di timur dan terbenam di barat. Berikut adalah 4 teori kebenaran yang akan kami jelaskan. Pertama, ada teori korespondensi. Teori korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap suatu fakta atau pernyataan yang ada di dalam alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Teori korespondensi adalah teori kebenaran yang paling awal sehingga dapat digolongkan pada teori kebenaran tradisional. Sejak awal, Aristoteles mensyaratkan kebenaran pengetahuan harus sesuai dengan kenyataan atau realitas yang diketahuinya. Korespondensi adalah teori yang dapat diartikan kebenarannya. Misalnya seperti langit itu biru. Teori ini dapat dikatakan benar apabila langit benar-benar berwarna biru, seperti itu. Praktik komunikasi kebenaran berdasarkan korespondensi dapat dipraktikkan dengan pencarian data yang akurat dan jelas sehingga tidak ada kekeliruan dan dapat dibuktikan saat disampaikan. Kedua adalah teori koherensi. Teori koherensi atau teori konsistensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Suatu pernyataan dapat dianggap benar apabila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang sebelumnya sudah ada dan berhubungan secara logis. Teori ini berpendapat bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu informasi dengan informasi yang sudah didapatkan sebelumnya dan berhubungan secara logis. Dengan demikian, suatu putusan dapat dikatakan benar apabila mendapat saksi dari putusan-putusan sebelumnya yang terdahulu dan sudah diketahui.
Contoh teori koherensi pada bidang hukum adalah misalnya, seorang hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan undang-undang yang relevan dan presiden-presiden yang ada, maka putusannya dianggap koheren atau relevan. Nah, contoh lain adalah manusia pasti mati. Beben adalah manusia, maka beben pasti mati. Gitu. Jadi, suatu informasi yang sudah diketahui sebelumnya lalu dikembangkan merupakan contoh dari teori koherensi. Koherensi dalam ilmu komunikasi dapat dilakukan dengan mengembangkan pemikiran logis dan penalaran untuk dapat mengembangkan suatu kebenaran atau narasi ilmiah yang sebelumnya sudah terlegitimasi. Yang ketiga ada kebenaran metafisik. Kebenaran metafisik ini adalah suatu kebenaran yang memang harus diterima saja tanpa harus adanya pembuktian secara empiris atau secara objektif melalui panca indera. Misalnya berkaitan dengan nilai-nilai agama seperti ungkapan bahwa mencuri adalah dosa dan sebagainya. Dalam aplikasi komunikasi, kebenaran metafisik ini dapat diaplikasikan dengan cara lebih mengetahui atau mendalami nilai-nilai agama sehingga nilai-nilai yang ada dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan komunikasi. Misalnya seperti tidak berbohong atau tidak memfitnah. Agar dalam praktik komunikasi terdapat batasan-batasan jelas dan justru tidak menjadi hal yang negatif atau bumerang bagi diri kita sendiri. Terakhir adalah kebenaran pragmatik. Kebenaran pragmatik ini salah satu tokohnya adalah Charles S. Peirce dan teori kebenaran ini muncul pada abad ke-19 di Amerika. Kebenaran pragmatik ini berbeda dengan koherensi atau korespondensi yang lebih kepada fakta objektif atau logis, tapi kebenaran pragmatik ini lebih kepada bagaimana suatu kebenaran itu dapat dinyatakan kebenaran atau suatu pernyataan itu dapat dikatakan kebenaran apabila memang punya manfaat atau kegunaan praktis yang benar-benar dapat dirasakan oleh manusia. Misalnya seperti tips and trick dalam menjaga kesehatan kulit atau tips untuk berkebun atau bahkan suatu pernyataan bahwa berbohong adalah dosa. Meskipun kita tidak bisa melihat secara objektif ataupun dipikirkan secara logis dosa itu bagaimana bentuknya atau benar-benar ada atau bagaimana, tapi apabila dengan adanya ungkapan bahwa berbohong itu adalah dosa dan manusia jadi menghindari dosa, itu adalah sebuah kegunaan atau fungsi praktis juga yang dapat kita rasakan, maka pernyataan tersebut adalah suatu kebenaran juga. Dalam praktik komunikasi, teori atau kebenaran pragmatik ini dapat diaplikasikan dengan cara pemberitaan informasi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, bukan sekedar hanya informasi belaka, tapi juga memiliki manfaat yang dapat dirasakan. Seperti pada COVID lampau, tips and trick untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga cara-cara agar terhindar dari COVID dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Lalu apa keterkaitan antara kebenaran-kebenaran tersebut dengan Pancasila sebagai upaya untuk menjaga hubungan yang harmoni? Seperti yang kita tahu, Pancasila merupakan ideologi bangsa negara Indonesia atau dasar negara Indonesia yang dibuat berdasarkan pengalaman-pengalaman sejarah di masa lalu dan juga berdasarkan fakta bahwa Indonesia merupakan negara yang terdiri dari keberagaman baik budaya, suku, agama, ras, dan sebagainya. Lalu sila-sila yang terdapat dalam Pancasila juga merupakan sila-sila yang mengandung nilai yang koherensi yang saling melengkapi antara satu dan lainnya. Lalu juga terdapat nilai agama atau kepercayaan metafisik terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan juga fungsi-fungsi pragmatis, apalagi untuk menghadapi kondisi Indonesia yang beragam dan juga terdiri dari keberagaman. Nah, oleh karena Pancasila merupakan suatu kebenaran dan dianggap sebagai suatu dasar negara yang sesuai dan cocok untuk Indonesia, untuk bangsa kita, maka setiap masyarakatnya diharapkan untuk meyakini, mempercayai dalam dirinya dan juga mempraktikkan dalam kehidupan nyatanya setiap sila yang terdapat dalam Pancasila. Karena sila-sila yang
terdapat dalam Pancasila itu memang sudah disesuaikan dan memang berguna untuk menjaga kehidupan masyarakat kita, keharmonisan masyarakat kita, dan keselarasan masyarakat, maka dia diharapkan Pancasila ini dapat menjadi suatu alat untuk menjaga keharmonisan hubungan masyarakat Indonesia.